Program privatisasi BUMN di Indonesia telah berlangsung sejak keluarnya Impres Nomor 5 Tahun 1988 yang disusul Keputusan Menteri Keuangan dengan tata cara privatisasi BUMN. Perubahan status hukum BUMN sebagai perusahaan negara menjadi perusahaan swasta tentu menjadi perdebatan masyarakat. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Baik, jadi yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam perekonomian suatu negara, nasionalisasi dan swastanisasi merupakan dua hal yang sangat penting, mengingat hal tersebut sangat menentukan arah kebijakan serta perekonomian, sosial, dan politik dari suatu negara. Perlu disadari bahwa kedua hal tersebut seyogyanya dapat memberikan dampak yang positif sekaligus dampak yang negatif bagi perekonomian, sosial, politik dari suatu negara itu sendiri. Baik, jadi yang pertama itu ada nasionalisasi. Jadi nasionalisasi adalah proses transformasi aset privat kepada aset publik dengan membawa mereka di bawah kepemilikan publik dari pemerintah nasional. Nasionalisasi biasanya tertuju kepada aset privat atau aset yang dimiliki oleh tingkatan pemerintah yang lebih rendah, seperti misalnya pemerintah kabupaten ditransfer kepada pemerintah pusat. Nasionalisasi bisa terjadi dengan atau tanpa kompensasi terhadap pemilik sebelumnya. Nasionalisasi terpisah dari redistribusi properti dalam bahwa pemerintah menahan kendali dari properti yang dinasionalisasi. Sisi positif dari nasionalisasi adalah peran negara yang begitu kuat dalam mengelola aset-aset negara sehingga hal-hal yang merugikan negara secara ekonomi dan politik dapat dipantau langsung serta ditanggulangi langsung oleh pemerintah serta dapat menentukan kebijakan yang ekstrim sekalipun untuk kepentingan negara. Sementara sisi negatifnya, sebagaimana diketahui nasionalisasi selalu kurang dengan aroma-aroma kompetitif yang dapat meningkatkan serta mendongkrak perusahaan-perusahaan agar lebih baik kualitasnya. Yang selanjutnya itu ada swastanisasi. Jadi swastanisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Swastanisasi sering diasosiasikan dengan perusahaan berorientasi jasa atau industri, seperti pertambangan, manufaktur, atau energi, meski dapat pula diterapkan pada aset apa saja, seperti tanah, jalan, atau bahkan air. Secara teori, swastanisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangnya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap swastanisasi sebagai hal yang negatif. Karena mengapa? Karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat dan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan menjadi buruk. Akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit itu sendiri. Jadi apabila nasionalisasi membawa banyak dampak positif, sebaliknya swastanisasi yang sangat kental dengan aroma-aroma kompetisi dan persaingan yang sengit dengan sendirinya akan menciptakan situasi yang kompetitif, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang berkualitas
serta bermanfaat bagi suatu negara. Namun, sisi negatifnya juga tidak kalah hebat nih. Kekuatan negara dalam mengontrol perusahaan-perusahaan yang ada terutama menyangkut dari hajat hidup orang banyak secara perlahan terkikis dan sangat berpotensi hilang sama sekali. Selanjutnya adalah permasalahan. Awal mula dari swastanisasi adalah pemikiran nasionalisasi perusahaan yang muncul akibat kegagalan dari teori neoklasik pada tahun 1929 dalam menghadapi The Great Depression, yang kemudian akan memunculkan pemikiran Keynesian, di mana pemikiran Keynesian sendiri adalah pemikiran yang pro-pemerintahan dan menyebabkan perusahaan itu tidak memiliki peran yang besar dalam pasar. Keynesian sendiri menganggap bahwa dengan adanya campur tangan pemerintahan dalam perusahaan akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan dalam negara tersebut. Namun pada tahun 1970 terdapat banyak perusahaan yang menggugat pemerintahan karena adanya stagnasi dalam pertumbuhan perusahaan. Sehingga saat itu juga pemerintahan mulai mengurangi perannya dan mulai melakukan liberalisasi dan privatisasi terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah swastanisasi dari BUMN. Dapat kita dengar bahwa beberapa waktu yang lalu Erick Thohir akan melakukan swastanisasi kepada perusahaan BUMN yang memiliki penghasilan di bawah 50 miliar. Dapat kita lihat bahwa BUMN atau Badan Usaha Milik Negara memiliki peranan penting, yaitu sebagai penghasil barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran, yaitu juga mengembangkan pelayanan publik, pengimbangan swasta, dan membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam berupa jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. BUMN sendiri memiliki peranan yang penting di mana dia memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional. Namun dapat kita lihat bahwa beberapa waktu yang lalu BUMN kinerjanya tidak memiliki hasil yang memuaskan, di mana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, Erick Thohir memutuskan bahwa dengan adanya privatisasi dari BUMN akan mendorong pertumbuhan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor pendorong swastanisasi BUMN. Kenapa swastanisasi ini penting? Karena pertama adanya inefisiensi dalam perusahaan BUMN. Dapat kita lihat bahwa hak istimewa yang diberikan oleh BUMN tidak sebanding dengan kinerja perusahaannya. Hak istimewa yang diberikan oleh pemerintahan kepada BUMN sendiri berupa proteksi, subsidi, dan monopoli. Kemudian adalah pengelolaan yang tidak profesional dan transparan. Dapat dilihat bahwa arah perkembangan perusahaan BUMN menjadi semu dalam pandangan masyarakat, sehingga masyarakat sendiri juga memiliki ketidakpercayaan dalam perusahaan BUMN dalam pengelolaannya. Kemudian yang ketiga adalah integrasi vertikal yang berlebihan, di mana ketergantungan dalam pemerintahan dalam mengambil kebijakan untuk keputusan itu sangat tinggi, sehingga keberlangsungan perusahaan dari BUMN sendiri itu tidak berkembang secara cepat. Kemudian adalah praktik ilegal dan korupsi, di mana BUMN sendiri itu sangat rawan terhadap korupsi dan nepotisme, terutama dalam bidang konstruksi. Berikut ada beberapa kasus mengapa swastanisasi BUMN itu penting. Pertama, ada penyeludupan motor Harley yang dilakukan oleh Direktur Utama Garuda untuk menghindari biaya impor. Kemudian ada kasus penutupan 70 perusahaan BUMN yang dilakukan oleh Erick Thohir. Mengapa? Karena 7 perusahaan diantaranya setelah tidak beroperasi sejak 2008. Hal ini menyebabkan inefisiensi dalam pemerintahan di mana pemerintahan tetap memberikan insentif kepada perusahaan tersebut, namun perusahaan tersebut tidak beroperasi. Selanjutnya adalah manfaat dari privatisasi. Kalau kita lihat bahwa privatisasi itu dapat membantu pemerintahan dengan membantu dana pembangunan, mengganti kewajiban setoran tambahan modal ke pemerintahan, dan mendorong pasar modal dalam negeri. Kemudian ada rekonstruksi modal di mana keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan itu akan meningkatkan efisiensi dalam produktivitas, sehingga
perusahaan akan mengalami kemajuan dan juga akan meningkatkan perekonomian. Kemudian ada kerugian dari privatisasi, di mana pelaksanaan privatisasi itu masih bersifat kompleks dan tidak transparan. Kemudian pendaftaran privatisasi sendiri itu masih ribet, di mana birokrasinya itu sangat panjang. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, kita dapat lihat bahwa swastanisasi tentu akan mempunyai kelebihan, namun di saat bersamaan ada kekurangannya juga. Untuk itu, kebijakan mana yang pas untuk diterapkan? Apakah swastanisasi atau nasionalisasi? Berdasarkan pemaparan materi tersebut, kita dapat lihat bahwa swastanisasi tentu akan mempunyai kelebihan, namun di saat bersamaan ada kekurangannya juga. Untuk itu, kebijakan mana yang pas untuk diterapkan? Apakah swastanisasi atau nasionalisasi? Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan privatisasi atau swastanisasi di Indonesia. Kebijakan swastanisasi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan dan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 itu menjelaskan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang mensejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Pengurusan dan pengawasan BUMN dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sendiri itu menjelaskan mengenai kriteria persero apa saja yang dapat dan tidak dapat diprivatisasi. Nah, untuk kriteria BUMN yang dapat diswastanisasi, itu yang pertama adalah industri atau sektor usahanya kompetitif. Yang mana biasanya industri atau sektor usaha yang pada dasarnya kompetitif itu dapat diusahakan oleh siapa saja, seperti BUMN atau swasta. Yang kedua adalah industri atau sektor usaha yang terkait dengan teknologi yang cepat berubah. Nah, ini ada kriteria BUMN yang tidak dapat diswastanisasi, yaitu persero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN, lalu ada persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan keamanan negara, persero yang di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan masyarakat, dan yang terakhir adalah persero yang bergerak di bidang sumber daya alam dan berdasarkan undang-undang dilarang untuk diprivatisasi. Privatisasi atau privatisasi sendiri dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar, penjualan saham secara langsung kepada investor, dan penjualan saham kepada manajemen atau karyawan persero yang bersangkutan. Nah, ini ada suatu kebijakan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara, yaitu Erick Thohir, yang akan melakukan swastanisasi terhadap BUMN yang pendapatannya di bawah 50 miliar. Menurutnya, BUMN tersebut seharusnya bisa bersaing dengan perusahaan skala internasional, sehingga dalam pelaksanaannya, BUMN tersebut seharusnya bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal. Nah, menurut peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance, yaitu Abra Talatov, dia mengatakan bahwa sebenarnya latar belakang dari adanya usul swastanisasi BUMN itu tidak hanya agar BUMN bisa bermain di bisnis skala besar saja, namun menurutnya swastanisasi ini lebih didorong untuk alasan likuiditas pendanaan jangka pendek. Karena saat ini beberapa BUMN yang mengalami utang jatuh tempo dan memiliki resiko keuangan yang besar, dan di saat bersamaan diterpa oleh adanya COVID-19, yang dimana dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang terpukul, sehingga BUMN itu membutuhkan sumber pemasukan dana di luar pembiayaan perbankan atau di luar obligasi. Nah, salah satu yang instan yaitu dengan mengusulkan skema divestasi anak usaha. Nah, kebijakan ini tuh dinilai sebagai kebijakan yang baik agar pemerintah itu tidak terus-terusan memelihara BUMN yang sakit dan tidak produktif lagi. Namun langkah ini tidak bisa dilakukan secara cepat, karena sebelum melakukan swastanisasi seharusnya pemerintah itu terlebih dahulu harus memperjelas kriteria BUMN yang akan diswastanisasikan tersebut. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah pertama ini dari nasionalisasi. Nasionalisasi ini adalah proses transformasi aset privat terutama milik asing menjadi milik nasional atau negara. Nasionalisasi ini sudah berjalan sejak era Soekarno, di mana pada awal kemerdekaan itu dilaksanakan nasionalisasi dengan pertimbangan keadaan negara saat itu masih baru merdeka, terlepas dari penjajahan fisik sehingga belum memiliki social overhead capital. Yang kedua itu alasannya karena besarnya kerugian yang ditanggung Indonesia akibat peperangan, dan yang ketiga terpinggirkannya pengusaha pribumi oleh pengusaha keturunan Arab, Cina, dan Eropa. Oleh karena itu, strategi negara Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menasionalisasi beberapa perusahaan asing. Yang pertama
itu Post Telegraph and Telephone Dienst yang dinasionalisasikan menjadi Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon atau JPTT. Selanjutnya ada Batavi Verkeersnetz dan Delhi Spoorwegnet yang dinasionalisasi menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. Dan yang ketiga ada KLM yang dinasionalisasi menjadi Garuda Indonesia Airways. Namun kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Soekarno ini ternyata secara ekonomis belum efektif karena tidak didukung ketersediaan dana oleh pemerintah Indonesia. Bahkan akibat dari adanya kebijakan nasionalisasi ini penambahan beban bagi anggaran ekonomi negara sehingga menyebabkan pembengkakan APBN. Selanjutnya itu ada swastanisasi. Swastanisasi ini sendiri adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Nah, swastanisasi ini di Indonesia terjadi pada masa Soeharto, di mana pada masa itu lebih cenderung menerapkan asas ekonomi pragmatis. Artinya, tindakan ekonomi politik pemerintah menitik beratkan pada unsur kemanfaatan. Pada era tersebut, kebijakan pemerintah mulai open terhadap arus modal asing dikurangi dan menyerahkan sebagian pada banyak kebijakan tentang penanaman modal asing di Indonesia. Namun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini sendiri terlalu lentur atau tidak tegas terhadap pengontrolan dan penekanan pada ekonomi makro versi liberal yang menyebabkan membesarnya tindakan pinjaman hutang yang sebagian besar dilakukan oleh pengusaha swasta. Pinjaman ke luar negeri yang sangat besar ini dan tidak bisa dibayarkan sampai jatuh tempo berakibat pada aksi besar-besaran masyarakat Indonesia untuk membeli atau menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing, terutama dolar, yang akhirnya terjadi krisis moneter dan krisis kepercayaan masyarakat pada pemerintah pada saat itu. Selanjutnya, nasionalisasi atau swastanisasi. Jadi, pada dasarnya, swastanisasi ini sendiri itu merupakan pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi pelaksanaan antara negara dan swasta, di mana pemerintah ini akan memiliki peran untuk mengarahkan, di mana pemerintah dapat menentukan akan dibawa seperti apa sektor pemerintahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sementara swasta melaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pemerintah. Dan hal ini sebenarnya masih tetap sejalan dengan UUD tersebut, di mana sebenarnya walaupun swastanisasi ini dilaksanakan, tetap segala halnya itu dikuasai oleh negara, sedangkan swasta ini hanya melakukan pelaksanaan ya. Untuk nasionalisasi dan swastanisasi ini sebenarnya dua-duanya sama-sama baik, karena pada dasarnya swastanisasi pun bukan 100% menjadi milik swasta, tapi juga ada campur tangan dari pemerintah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.